Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi mungkin bagi yang baru pertama kali bertemu saya dengan Pak Setiawan, kami dari keluarga besar Ridho Allah Jakarta. Dan bagi Bapak yang baru, mungkin nanti seperti tadi yang disampaikan Bapak Agus ya, mungkin Bapak ikuti saja dulu. Nanti kalau misalnya memang ada hal yang sesuatu yang tidak pas atau tidak mungkin belum mengerti, silahkan nanti bisa langsung ditanyakan ya. Jadi karena ini memang kajian lanjutan, ini sudah yang ketiga kalinya. Nah, memang selama ini kami berkeliling kemana-mana di Ridho Allah Jakarta itu memang khusus membahas tentang masalah kehidupan. Karena suka tidak suka, saya mau nanya ya kepada Bapak Ibu semua, ini yang ada di sini. Bapak Ibu tujuan mengaji di sini selain mencari ilmu, itu tujuannya apa? Jadi Bapak Ibu mengaji, belajar kajian, ikut ceramah, itu kan sebenarnya kalau kita simpulkan, itu kan tujuannya cuma satu, supaya bisa dilaksanakan. Setuju nggak ya? Jadi apapun ilmu yang Bapak Ibu pelajari, kan ujung-ujungnya adalah supaya Ibu Bapak bisa melaksanakan. Betul ini? Nah, jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu semua, belajarlah ilmu, dimana dengan ilmu itu Bapak Ibu bisa melaksanakannya. Karena kalau cuma hanya sekedar teori saja, tanpa bisa melaksanakan akan percuma. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi nanti yang saya sampaikan adalah cara pelaksanaan, di mana Bapak Ibu bisa menjalani ilmu tersebut. Melaksanakan kapan Pak? Baik, saya mau nanya ya Bapak Ibu, kan ujung-ujungnya ilmu yang kita pelajari itu adalah ketika Bapak Ibu punya masalah hidup atau diuji oleh Allah misalnya ya. Nah, ujian atau masalah hidup yang Bapak Ibu hadapi itu dengan ilmu yang kita bisa pelajari, minimal bisa menolong menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Betul nggak? Jadi orang akan terlihat berilmu atau tidak saat mereka diuji. Hati-hati. Sekarang pertanyaan saya yang paling pertama, kalau saya tanya yang hadir di ruangan ini, Bapak Ibu tuh senangnya punya masalah atau tidak ada masalah? Kan baru saya ulang. Baru saya tanya sedikit. Tadi gambarannya loh Bu, orang berilmu itu ketika diuji terlihat apakah tenang atau pusing, kan begitu kan? Berarti kalau orang berilmu itu ada masalah, tidak ada masalah, pengaruh tidak? Nah, sekarang saya mau nanya lagi ya. Bapak Ibu tuh kalau saya tanya, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Kok jadi beda jawabnya? Udah gini ya. Gak apa-apa, kita diskusi ya, biar Bapak Ibu paham dulu ya. Ini karena memang jadi di luar umum. Di seluar sana orang pengen tidak ada masalah, kok saya pancing-pancing Ibu supaya ingin punya masalah, kan begitu ya? Kenapa saya mengatakan begitu? Baik, saya akan kupas. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, ya, saya mau nanya ya, kenapa sih Bapak Ibu tuh nggak mau punya masalah tuh, kenapa sih? Coba saya ingin tanya dulu, kenapa? Nggak tenang. Nah, karena merasa kesulitan di dalam menyelesaikan masalah, kan itu aja kan? Atau pusing ketika menghadapi masalah yang tidak selesai, kan begitu ya? Atau biasanya ya ini rata-rata ya orang-orang yang saya temui, mereka tuh akan mengatakan gini, Pak, saya itu bahagia kalau tidak ada masalah. Betul tidak ini? Saya itu akan bahagia kalau masalah saya selesai. Kan begitu kan? Jadi tolak ukur selama ini kebahagiaan Bapak dan Ibu itu yaitu dari punya masalah atau tidak ada masalah. Setuju ini? Baik, kalau begitu saya luruskan dulu ya, biar yang lama sama yang baru bisa sama satu pikiran. Baik, kita buka surat 76 ayat 2 ya. Allah berfirman di surat Al-Insan ayat 2 ini apa? Nanti kita kupas ya. Baik, silakan Ustaz tadi. 76 ayat 2 surat Al-Insan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangannya.
Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nah, jadi Allah berfirman bahwa Allah itu menciptakan manusia dari mani yang bercampur, dan kami hendak mengujinya. Saya mau nanya ya, berarti semua orang di muka bumi ini, suka tidak suka, Allah pasti akan uji. Allah akan berikan yang namanya masalah. Setuju ini Bapak dan Ibu semua? Baik, berarti manusia punya masalah itu wajar atau tidak wajar? Berarti yang namanya wajar, ketika Bapak Ibu punya masalah itu harusnya biasa-biasa saja atau pusing? Halo, tenang. Saya ulang. Semua manusia itu suka tidak suka pasti punya masalah. Mau anak, mau usaha, mau keluarga, semuanya pasti. Kenapa? Karena Allah yang menginginkan kita diuji. Dasarnya surat 76 ayat 2. Setuju ini Bapak dan Ibu? Berarti manusia punya masalah itu wajar atau tidak? Yang namanya wajar, harusnya ketika Bapak Ibu punya masalah, biasa-biasa saja atau pusing? Kalau pusing itu wajar atau tidak wajar? Ibu tuh orang wajar, orang tidak wajar? Nah, jadi namanya orang, semua orang punya masalah itu wajar. Kenapa wajar? Karena Allah yang menginginkan kita diuji. Jelas Bapak Ibu? Jadi kalau sekarang Bapak Ibu di pikirannya tidak mau punya masalah, salah atau benar? Salah. Karena suka tidak suka, semua orang pasti diuji. Jelas Bapak Ibu semua ini? Bapak Ibu pernah nggak minta masalah sama Allah? Pernah nggak? Benar nih? Wah, amnesia semuanya. Saya kupas ya. Bapak Ibu tadi bilang Bapak Ibu nggak pernah minta masalah sama Allah ya? Baik. Bapak Ibu tahu waktu Bapak Ibu duduk di antara dua sujud, Bapak Ibu minta kepada Allah ada 8. 1. Ya Tuhanku, ampunilah saya, Rabbi firli. Kasihanilah saya, warhamni. Tutuplah aib saya, wajburni. Angkatlah derajat saya. Kalau Bapak Ibu ingin diangkat derajatnya, berarti Allah harus ngasih apa? Berarti masalah itu kita yang minta atau bukan? Kenapa tadi bilang enggak? Aneh kan? Ayo bertahun-tahun sholat emang nggak tahu ini. Waduh. Loh, kita yang minta masalah loh selama ini sama Allah. Ya Allah, angkatlah derajat saya. Oh, kata Allah, kamu ingin diangkat, maka Allah berikan yang namanya ujian atau masalah. Jadi yang minta masalah selama ini siapa? Terus kenapa tadi bilang enggak? Belum paham lagi kan? Yang kedua, Bapak Ibu minta, ya Allah berikanlah saya kebahagiaan dunia dan akhirat. Betul nggak ini? Untuk bahagia dunia di akhirat, Bapak Ibu perlu masuk surga, benar nggak? Saya mau nanya, untuk masuk surga pahala harus lebih besar daripada dosa, betul? Saya mau nanya, yang hadir di sini merasa pahalanya cukup atau kurang? Kalau kurang, Allah kira-kira harus tambah atau tidak? Tambahnya dengan sabar atau tidak sabar? Kalau sabar itu berarti perlu pahala tambah batas kan? Kalau ibu ingin sabar, dikasih kejadian enak atau tidak enak? Berarti kejadian tidak enak dari doa kita atau bukan? Masing-masing dari doa kita. Halo. Ini baru sadar semua ini? Nah, iya kan? Nah, jadi selama ini yang minta masalah Bapak Ibu sendiri. Pengen diangkat derajatnya, pengen masuk surga. Untuk masuk surga pahalanya harus tidak ada batasnya. Makanya Allah kasih kejadian tidak enak. Lalu dikasih doa udah dikabulkan selama ini. Kok marah-marah? Apa kita nggak kurang ajar Pak? Bisa mau? Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saya mau nanya Pak, kalau kita beserta Allah, kalau kita bersama Allah, hutang lunas ya? Berarti kalau sekarang hutang kita belum lunas, berarti belum beserta sabarnya gimana? Pak Gur, coba Pak di sini berdiri ya. Lihat Pak, sabarnya begini Pak. Nih.
Ya. Kan tadi saya ajarkan, apapun kejadian yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah. Setuju Pak? Berarti yang benar Bapak lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Izin. Oke, misalnya ini izin Allah Pak. Misalnya ini izin Allah ya di sini ya. Oke, terus Pak Agung ini maki-maki saya. Maki-maki saya. Berarti yang benar, saya tuh fokus ke Pak Agung yang maki-maki, atau pikiran saya geser melihat izin Allah? Geser kan Pak? Geser kan ngomong, ya Allah karena kau yang mengizinkan dia maki-maki saya, maka saya terima. Pengaruh nggak dia maki-maki saya? Karena pikiran saya sudah fokus ke izin Allah. Ngerti Pak? Ngerti nggak ya Pak? Nah, berarti menerimanya mudah atau sulit? Nah, berarti kalau sudah menerima janji Allah tadi apa? Bersama. Jadi sabar di sini adalah kita menggeser pikiran kita yang tadinya melihat orangnya, yang tadinya melihat kejadiannya, digeser melihat izin Allahnya. Paham Bapak? Nah, selama ini, makasih Pak. Selama ini kalau Bapak Ibu punya masalah, yang Bapak Ibu lihat salahnya atau izin Allahnya? Biasanya masalahnya, makanya Bapak Ibu tidak jadi sabar. Nah yang tadi Bapak ingin sabar bersama Allah itu adalah menggeser cara berpikir kita, yaitu melihat izin Allah. Setelah diterima, janji Allah yang kedua adalah bersama kita. Paham ini Bapak Ibu? Yang namanya Allah bersama tuh kira-kira memberikan petunjuk atau diam saja? Kan petunjuk. Maka Allah giring Bapak nanti ketemu orang, maka Allah giring Bapak ketemu bisnis yang baru, Allah ngasih tiba-tiba kejadian yang di luar tidak terduga semua. Jadi paham Bapak Ibu? Jadi sabar yang saya maksudkan adalah kita menggeser pikiran kita melihat izin Allahnya, bukan kejadiannya. Paham Bapak Ibu bagi yang baru ketemu saya? Ya, saya kan baru ya soalnya ya. Atau udah lama? Nah, udah lama apalagi, ya. Jadi sabar di sini itu bukan diam Pak, tapi merubah dulu mindset kita. Yang kita lihat adalah izin Allah. Bahkan Allah mengizinkan berdasarkan keinginan Allah. Setelah itu silakan ikhtiarnya sunatulnya tetap dilakukan, gitu loh Pak. Ya, tapi kita ikhtiarnya sudah bersama Allah. Contoh, istri cerewet. Bapak lihat istri cerewetnya atau izin Allah? Baik ya Allah, saya terima. Karena engkau yang mengizinkan istri saya marah-marah. Jelas Pak? Oke, setelah menerima, selesai istrinya cerewet, baru kenapa sih Bu kok marah-marah? Tapi yang kedua, terima kasih Bu, sudah jadi sparring partner latihan sabar. Apa? Silahkan dibuktikan. Betul atau tidak, kalau Bapak Ibu mulai berlatih seperti itu, maka Bapak Ibu akan merasakan keajaiban-keajaiban yang di luar logika. Sakit sembuh, hutang lunas, itu akan terjadi. Yang penting kita bisa benar-benar menerima. Kalau menerima itu ada tapinya nggak? Awas. Kalau Bapak Ibu masih pakai tapi, berarti Bapak Ibu belum bisa menerima. Logikanya harusnya kita dimaki-maki orang sakit hati, nanti tidak akan. Karena tadi saya bilang janji Allah di surat 13 ayat 28 adalah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Harusnya Bapak Ibu sakit hati, harusnya Bapak Ibu panik, nanti tidak akan seperti itu. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi sabarnya begitu ya Pak ya? Baik, sekarang kita lanjut. Jadi karena dalam rangka Allah mengurus kita, berarti Allah harus komunikasi. Kita setuju ya? Berarti komunikasinya lewat sarana apa tadi? Kejadian. Berarti yang terpenting itu pembelajarannya atau sarana kejadiannya? Yang terpenting itu pembelajaran dari Allahnya atau sarana kejadiannya? Pembelajarannya. Misalnya ibu ingin Allah buat sabar. Kalau ibu ingin Allah buat sabar, berarti Allah harus buat anak ibu nakal atau baik? Nakal. Yang pertama supaya ibu ngerti pembelajarannya, harusnya diterima dulu atau emosi dulu? Ketika ibu bisa menerima, dan ibu sudah menjadi sabar, maka sarana pembelajaran anak nakal akan dirubah menjadi baik karena tidak diperlukan lagi, gitu loh. Nah hidup tuh hanya begitu, diulang-ulang sampai nanti kita meninggal. Kalau selama ini Bapak Ibu mengulang-ulang lihat terus kejadian, maka habis Bapak Ibu.
Bapak Ibu harus mulai belajar, harus mulai ditingkatkan. Oh, yang terpenting itu bukan kejadiannya ya, tapi cara kita memahami pelajaran apa yang Allah inginkan. Apakah sabar, apakah ikhlas, apakah bersyukur, apakah bertawakal. Itu di awal saya sudah sampaikan 7 metode itu kan. Paham ya? Nah, silahkan Bapak Ibu pelajari. Ada YouTube terbaru, kemarin saya waktu kajian workshop di kota wisata di Cibubur. Itu 6 jam saya durasinya Pak, itu saya bahas 7 metode. Ya, Ibu bisa lihat di YouTube saya. Jadi prinsipnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi awas, hati-hati, hidup itu bukan sekadar kejadian dan kejadian. Kejadian itu hanya sebagai sarana Bapak Ibu supaya memahami pelajaran dari Allah. Paham Bapak Ibu? Ya. Baik. Kalau sudah paham, saya tingkatkan lagi. Ya. Baik. Kan setiap hari, tadi di surat 76 ayat 2 Allah berfirman, bahwa Allah tuh akan selalu memberikan yang namanya ujian, betul? Ya, sebenarnya Allah buat 3 ya, ada ujian, ada teguran, ada azab ya. Baik, kalau ujian adalah kita sudah di jalan yang benar, lalu Allah ingin meningkatkan kita, maka Allah uji kita. Tapi kalau teguran adalah kalau kita ada salah kepada Allah, misalnya nggak sholat, pelit, tidak sedekah, marah-marah, maka Allah akan tegur itu. Lalu azab adalah ketika sudah ditegur berkali-kali Bapak Ibu tetap ngeyel, maka siap-siap di azab. Paham ya Bapak Ibu ya ilmu ini ya? Oke, sekarang saya akan kupas apa itu ujian dan bagaimana mekanismenya ya. Baik, saya mau nanya. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat terakhir. Surat Al-Baqarah ayat 286 ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sekarang saya mau nanya ya Bapak Ibu ya, sesuai itu apa sesuai itu? Sesuai itu apa? Artinya ujian yang Allah berikan itu sesuai dengan kegiatan rutinitas Bapak Ibu sehari-hari. Contoh, kalau ujian seorang guru, apa mungkin disuruh nyuntik orang? Apakah mungkin seorang montir disuruh nyuntik orang? Berarti setiap ujian yang menimpa diri kita itu disesuaikan dengan rutinitas kita sehari-hari. Berarti ujian pengusaha sama ujian ibu rumah tangga sama atau beda? Beda. Ujian dokter sama ujian montir sama atau beda? Beda. Beda, karena harus disesuaikan. Jadi Bapak Ibu jangan kaget bahwa nanti yang namanya ujian rumah tangga itu kalau bukan suami, anak, tetangga kan itu bisa aja itu. Nanti Bapak Ibu, kalau yang seorang dokter ujiannya yang paling pasien rumah sakit kan itu aja. Seorang dosen paling anak kuliah, ujian dan lain kan begitu-begitu saja ya. Jadi ujian itu akan disesuaikan dengan rutinitas orang tersebut sehari-hari. Nanti Bapak Ibu, jadi nanti jangan aneh. Kalau yang namanya ujian itu pasti sesuai dengan profesi masing-masing. Paham Bapak Ibu? Nah, kenapa harus sesuai? Ayo, pertanyaan saya lagi diperdalam. Kenapa harus sesuai? Supaya dalam menjalani ujiannya kita dipastikan lulus. Makanya Ibu jangan heran. Ibu kalau masalah ibu rumah tangga, ya paling anak nakal, suami centil, apalagi paling tetangga, uang bulanan, kan itu aja kan ujiannya kan. Tapi semua Allah pastikan lulus. Saya mau nanya, berarti Bapak Ibu tahu setiap ujian yang menimpa kita itu pasti lulus? Tahu nggak? Setiap ujian yang menimpa diri kita pasti kita tuh lulus. Tahu nggak ini? Atau nggak tahu ini? Masa belum tahu? Saya baca lagi ayatnya nih. Sesuai dengan kemampuan. Kalau sesuai kemampuan pasti lulus ya? Lulus. Berarti Ibu tahu nggak? Ujian yang menimpa kita itu pasti dimungkinkan kita lulus. Tahu ini? Kalau pasti lulus, saya mau nanya, apa yang dikhawatirkan? Halo? Nggak ada. Berarti pas menjalani ujian tuh harusnya tenang-tenang saja atau pusing?
Bu? Kenapa harus dia tenang? Karena pasti lulus. Boleh pusing? Saya nggak dulu. Boleh pusing nggak? Kenapa tidak boleh pusing? Pasti lulus. Berarti harusnya ketika ada ujian tuh perlu takut atau tidak? Tidak usah perlu takut bagi orang-orang yang beriman. Jelas Bu? Tapi kan Pak, nah kenyataannya saya pusing, kan begitu ya? Baik, saya mau nanya sekarang. Kenapa Bapak Ibu dalam menjalani ujian kok kadang-kadang pusing? Kenapa? Saya baca, saya bahas pakai ayat ya, saya jawab pakai ayat ya. Buka surat 2 ayat 38. Kenapa orang-orang dalam menjalani ujian itu kita kadang-kadang pusing? Terang. 2:38. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka bersedih hati. Jadi kenapa orang menjalani ujian itu pusing dan bersedih hati? Kenapa? Karena tidak mendapatkan petunjuk. Jelas Bapak Ibu? Jadi selama ini Bapak Ibu pusing itu gara-gara tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya? Loh, bagaimana Pak caranya supaya mendapatkan petunjuk? Sebelum saya kasih tahu caranya, simpelnya gini. Misalnya contoh ya, saya orang baru di sini dan saya nggak tahu toilet itu di mana. Terus saya bilang, Bu, mohon maaf, saya mau ke toilet. Ibu nunjuk kemana? Oke, Ibu nunjuk ke sana ya. Dia, ketika Ibu nunjuk ke sana, saya tuh perlu mikir atau ikuti saja? Ikuti saja. Kenapa ikuti saja? Karena saya mendapatkan petunjuk. Perlu mikirnya. Berarti sekarang Bapak Ibu pusing dalam menjalani masalah hidup karena kebanyakan ayo, aku nanti bagaimana, nanti begitu kan? Kasih Ibu. Jadi kenapa Bapak Ibu pusing dalam menjalani hidup? Kebanyakan mikir. Oke. Baik, sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan petunjuk dari Allah? Kan itu ya? Padahal saya tadi udah ajarin, nggak apa-apa, kita ulang. Buka surat 64 ayat 11. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan petunjuk Allah biar nggak kebanyakan mikir? Tidak ada suatu musibah pun Oke, musibah itu enak nggak? Oke, terus? yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Izin Allah itu baik atau tidak? Baik. Meskipun musibah, baik nggak? Baik. Oke, yang benar itu kita terima dulu atau marah dulu? Terima. Ya, bagi siapa yang orang menerima, silakan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, menerima, terus? niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Oh, jadi kalau Bapak Ibu ingin diberi petunjuk, ketika Bapak Ibu punya masalah itu nerima dulu atau ngeyel dulu? Terima dulu Bapak dan Ibu. Biasanya kalau Bapak Ibu punya masalah tuh ngeyel dulu atau nerima dulu? Wassalam. Makanya montang-manting nggak jelas. Ayo, siapa yang punya masalah tuh biasanya ngeyel dulu siapa? Nah, jadi wajar nggak kalau nggak dikasih petunjuk? Ya sudah, kalau wajar syukuri saja. Paham Bapak Ibu? Makanya syaratnya kita bisa menjalani hidup dengan tenang harus mendapatkan petunjuk. Sedangkan petunjuk bisa didapatkan kalau kita bisa menerima izin Allah. Jadi kenapa masalah kita tidak selesai-selesai? Karena diawali kita tidak bisa menerima kejadian. Semua ini kasusnya, termasuk saya. Ya?
Paham ibu-ibu semua? Jadi kenapa masalah kita lama? Jadi yang membuat masalah kita lama itu karena Allah atau karena kita sendiri? Ya sudah, terus marah-marah sama Allah. Kenapa dosa yang dikabulkan? Karena dari awal ibu tidak bisa menerima. Sedangkan Allah ngasih petunjuk itu kalau ibu sudah bisa menerima, beriman, yakin kepada Allah, baru Allah kasih petunjuk. Pak, cirinya saya sudah mendapatkan petunjuk apa? Cirinya pas menjalani masalah itu tidak khawatir dan bersedih hati. Ibu nanti jalan saja nanti. Akan begitu, meskipun masalah belum selesai, ibu tetap akan nikmat, jalani saja nanti. Karena ibu sudah dituntun oleh Allah karena petunjuknya itu. Oke ibu? Jadi nanti kalau ibu sudah dapat petunjuk, pertama pasti nggak banyak mikir, pasti dijalani. Paham ibu semua? Jadi kenapa gara-gara selama ini kita tidak mendapatkan petunjuk? Gara-gara apa? Ngeyel. Loh kan Pak, ngeyel manusiawi, ya silakan. Jelas ibu semua. Jadi kenapa masalah kita tidak selesai-selesai? Ngeyel. Kenapa ngeyel? Karena yang ibu lihat selama ini adalah kejadiannya, orangnya, bukan izin Allahnya. Makanya ngeyel. Makanya ibu dalam menjalani hidup jadi montang-manting karena tidak mendapatkan petunjuk. Perkenalkan, nama saya panggilan sehari-hari Bu Heni. Gambaran saja saya pernah mengalami di saat saya mengalami ujian berat dari Allah. Pertama, anak saya kecelakaan. Saya nggak percaya karena banyak sekali penipuan. Berkedok, telepon anaknya kecelakaan. Dan yang menjawab itu yang menabrak anak saya. Anak saya tidak sadarkan diri, saya belum mandi, saya lari, terus saya telepon kakak, suami, dan teman-teman saya yang terdekat, dan ternyata telepon suami susah. Tidak ada akses, kakak saya susah, ya Allah, kenapa? Saya mengabarkan berita seperti ini kok tidak ada jawaban. Saya hanya pasrah saja, teman sahabat saya datang, kamu sudah jangan khawatir. Tenang saja, ini adalah ujian Allah. Tapi namanya seorang ibu bingung. Dengan anak tidak sadarkan diri, berlumuran darah di seputar kepalanya. Yang saya bayangkan adalah anak saya mati. Kemudian saya ke UGD, saya Bu Anwar, didiemin aja. Seorang ibu tidak tega. Gimana ini? Tunggu setelah di CT scan. Kemudian di CT scan, waktu itu saya tidak punya niatan bawa uang. Karena waktu itu asuransi kartunya dibawa suami saya. Kartu asuransi saya, anak, suami dibawa suami. Terus akhirnya teman saya, gak usah khawatir, kita bisa bantu. Terus akhirnya, enggak, saya ada ATM, mungkin nanti saya ambil di rumah. Sudah, gak usah khawatir, ada kamu. Saya merasa bahwa Allah itu baik. Kenapa? Ada sekitar di seputar saya itu orang-orang yang baik sama saya. Terus saya kaji, ya Allah, kalau kita berbuat baik, pasti orang-orang di sekeliling kita baik sama kita. Allah tidak akan tidur, Allah akan membantu. Akhirnya setelah diperiksa, alhamdulillah, CT scan, anak saya tidak ada apa-apa, cuman dipantau. Di ruang 14 adalah ruang sakaratul maut. Saya berdoa di situ, ya Allah, saya sholat, saya mohon ampun segala dosa saya. Mungkin di situ saya berserah diri sama Allah. Hidupkan anak saya, ya Allah. Anak saya koma. Akhirnya Allah menjawab. Setelah turun beberapa jam, anak saya sadar, ya Allah, ternyata Allah mendengar doa saya. Nah, disitulah kekuatan doa kita itu ada di situ. Bukan itu aja. Setelah anak saya masuk rumah sakit dan saya tunggu, ada berita yang tidak terduga-duga, saya di PHK. Saya di PHK oleh perusahaan, PHK massal waktu itu. Ya Allah, ujian yang kedua datang menimpa saya. Ujian kedua menimpa saya. Ya Allah, anak saya sudah sadar. Ada berita apa lagi? Ternyata saya di PHK. Per tanggal akhir bulan itu saya di PHK. Apa yang harus kita lakukan? Menangis ya mungkin. Menangis ya Allah. Kita ditimpa ujian lagi sama Allah. Ya sudah, saya akhirnya berdoa,
Ya Allah, mungkin ini jalan terbaik untuk saya supaya mungkin saya di rumah tidak bekerja lagi, biar suami saya mencari nafkah. Apa yang terjadi ibu-ibu, setelah anak saya pulang, saya rawat beberapa waktu, beberapa minggu pemulihan, datanglah berita. Berita apa ibu-ibu kira-kira? Berita yang sangat mengejutkan, luar biasa. Saya tidak melamar pekerjaan, tetapi saya dilamar pekerjaan. Tepuk tangan dong buat saya, Bu. Dan disitulah, ya Allah, ternyata Allah itu gak jahat. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui bahwa apa yang kita minta, kita pasrahkan diri kita, pasti Allah akan selalu mendengar. Akhirnya saya disuruh menghadap di kantor waktu itu di Jakarta. Setelah saya di PHK kurang lebih 1 bulan, 1 bulan setengah, saya harus ke Jakarta, harus tanda tangan kontrak. Dan ternyata saya mendapatkan pekerjaan, dan pekerjaan itu tidak jauh dari pekerjaan lama saya, dan saya di situ merasa bahagia karena Allah memberi 2 musibah, juga Allah memberikan mukjizat yang luar biasa. Dan sekarang saya tadi berdasarkan apa yang sudah saya ikuti, kita memang harus sabar, ikhlas. Ilmu ikhlas itu susah. Jadi kita sebagai manusia umat Islam, kita harus pasrah sama Allah, mohon doa Allah. Pasti Allah itu ada di mana-mana mendengar jawaban itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberikan pelajaran dengan sarana kejadian kepada orang-orang yang memang belum mengerti. Paham ini Bapak Ibu? Saya mau nanya, berarti setiap masalah yang menimpa kita, kita tuh sudah tahu belum solusinya? Nah, berarti memang belum tahu atau harus tahu? Jadi setiap masalah yang menimpa kita tuh memang kita harus belum tahu solusinya atau sudah tahu? Memang harus belum tahu. Ya, karena Allah memberikan pelajaran kepada orang-orang yang memang belum mengerti atau belum tahu. Jadi Bapak Ibu jangan bingung. Nanti Bapak Ibu ketika dikasih ujian oleh Allah, pasti Bapak Ibu memang belum tahu solusinya. Paham ini Bapak Ibu? Kira-kira kalau belum tahu tuh pusing atau tidak pusing? Seorang. Oh, belum tahu pusing? Oke, saya ulang lagi. Bapak Ibu, saya ulang lagi nih. Kan setiap kejadian yang menimpa diri kita tuh pasti memang belum tahu. Jadi belum tahu ya. Kenapa? Memang rumusnya Allah memberikan pelajaran kepada yang belum tahu. Jadi pertanyaan saya, kalau belum tahu tuh mestinya pusing atau tidak pusing? Memang belum tahu tidak pusing. Kalau Bapak Ibu pusing berarti Bapak Ibu sok tahu. Halo? Sudah berapa tahun sok tahu? Ya, jadi jangan kaget ya. Nanti setiap pelajaran atau ujian yang menimpa diri kita, pasti kita belum tahu solusinya. Itu pasti. Nah, kira-kira yang benar, kalau kita tidak tahu itu adalah berusaha sok tahu atau mohon diberitahu? Mohon diberitahu. Nah, makanya dalam menjalani hidup kita minta namanya petunjuk kepada Allah. Betul nggak ini? Bagaimana caranya supaya Allah ngasih tahu, supaya memberi petunjuk tadi? Beriman, menerima apapun kejadian yang Allah izinkan. Jadi rumusnya adalah karena kita memang tidak tahu solusi masalah hidup, maka langkah yang kedua adalah kita menerima, kita beriman. Supaya apa? Supaya Allah memberi tahu. Jelas ini Bapak dan Ibu? Ya, jadi setiap orang ketika mempunyai masalah hidup itu pasti belum tahu solusinya. Ya, kalau belum tahu jangan sok tahu. Karena memang kita belum tahu, maka sangat wajar kalau kita bisa menerima. Supaya apa? Dengan menerima itu akhirnya Allah memberi tahu. Kan gampang kan Bu harusnya hidupnya? Betul tidak? Jadi mekanismenya dijalankan ya Pak ya? Ini kadang-kadang kita ingin dikasih petunjuk tapi kita tidak mau menerima, kan nggak bisa ketemu itu. Paham ya Bapak Ibu semua? Ya. Jadi saya mau nanya, saya ulang. Jadi setiap masalah yang menimpa kita tuh kita sudah tahu atau belum? Wajar nggak kalau kita belum tahu? Karena belum tahu. Yang aneh itu sudah belum tahu pusing gitu loh. Begitu nggak selama ini?
Berarti kalau pusing itu pasti Bapak Ibu sok tahu. Sudah berapa lama sok tahu sama Allah? Seakan-akan ini baik, seakan-akan ini jelek, kan begitu kan? Seakan-akan Allah tidak adil, seakan Allah dan lain-lain kan? Itu tuh berarti orang sok tahu. Ibu seneng gak sih dekat-dekat sama orang sok tahu? Seneng gak? Nah ibu aja seneng, gak seneng gimana Allah selama ini? Jelas Bapak Ibu? Karena kita tidak tahu, maka yang benar kita mohon diberi tahu atau diberi petunjuk. Caranya tadi yaitu menerima dengan iman. Paham Bapak Ibu? Kira-kira menerima masalah itu lebih gampang dengan logika atau dengan iman? Ya sudah. Kemarin saya sampaikan caranya supaya iman dominan, supaya imannya lebih kuat. Bagaimana caranya? Jangan kebanyakan mikir. Ya, kan saya lihat Bapak Ibu kreatif semua nih. Karena saking kreatifnya, akhirnya bukan urusannya dipikirkan gitu loh. Contoh masa depan, nanti bagaimana, itu kan urusan Allah sebenarnya. Ya, seperti tadi kasus ibu tadi. Kalau ibu tadi misalnya, kenapa PHK? Padahal Allah menyiapkan pekerjaan yang lebih baik. Kan jadi malu kan sama Allah kan? Minggu kemarin nyalain Allah, sekarang dikasih hadiah dari Allah, kan jadi malu nyalain selama seminggu kemarin. Kalau misalnya menyalahkan. Tapi kalau menerima, insya Allah akan lebih mudah. Ya, Bapak Ibu ya? Oke, kalau sudah paham, kita masuk sub bagian tentang bagaimana hidup yang benar. Baik, pertanyaan saya sederhana. Hidup itu apa? Oke, saya ulang lagi. Hidup itu apa? Tidak mati. Oke, yaudah saya bimbing ya. Ini, saya mau nanya Bu. Ketika kita lahir, apakah kita pernah minta dilahirkan? Berarti kita hidup pun ternyata kita dihidupkan oleh Allah. Setuju ya? Oke. Ketika kita nanti mati, apakah kita pernah minta dimatikan Allah? Ya. Berarti mati pun nanti kita dimatikan Allah. Coba Ibu perhatikan. Hidup dihidupkan oleh Allah. Mati pun ternyata dimatikan oleh Allah. Berarti pertanyaan saya, berarti kalau gitu hidup itu apa? Menjalani. Ya. Kenapa harus menjalani? Karena suka tidak suka, ibu akan terus menjalani. Dari ibu mulai lahir sampai nanti meninggal nanti. Betul nggak ini? Nah, tapi kenyataannya, manusia kan dikasih keinginan kan Bu? Benar nggak? Ingin ini, ingin itu, kan begitu ya? Berarti kalau gitu tuh hidup itu apa? Menjalani yang sesuai dengan keinginan kita dan menjalani yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Setuju ini Bapak Ibu? Jadi ternyata hidup itu hanya dua kondisi. Menjalani yang sesuai dengan keinginan kita dan menjalani yang tidak sesuai keinginan kita. Jadi hidup itu apa? Menjalani. Satu kondisi yang sesuai keinginan kita, satu lagi yang tidak sesuai keinginan kita. Setuju atau tidak? Oke, kalau setuju, sekarang saya mau nanya. Dalam menjalani hidup yang sesuai keinginan kita, mudah atau sulit? Mudah, Bapak ingin kaya, tiba-tiba jadi kaya. Berarti kan gak usah latihan kan kalau gitu Pak? Ibu ingin suami ganteng, kaya, soleh, tiba-tiba dapat. Mudah gak menjalaninya? Mudah. Berarti perlu dirembuk gak hidup yang menjalani sesuai? Gak usah ya, gak usah dibahas ya. Ngomong waktu ya. Ya iya kan ngapain? Bapak ingin anaknya soleh semua. Oh saya mudah kok menjalaninya. Itu gampang Pak. Tapi suka tidak suka, Bapak mau terima, Ibu mau terima atau tidak, Bapak Ibu akan dipaksa menjalani hidup yang tidak sesuai keinginan kita. Contoh ya, Ibu pernah punya cita-cita anaknya kecelakaan? Nah, artinya ternyata Allah tanda kutip memaksa kita harus menjalani yang tidak sesuai. Setuju nih? Saya mau nanya, kira-kira kalau menjalani hidup yang tidak sesuai keinginan kita, itu kira-kira kita menjalani itu bahagia atau tidak? Halo? Coba jujur, umum. Ya. Biasanya kalau kita
kita menjalani hidup tidak sesuai keinginan kita, kira-kira kita bahagia atau tidak? Pasti tidak. Kan gitu kan? Padahal, nah sekarang saya kunci ya. Padahal menjalani bahagia dan tidak bahagia harusnya tetap dijalani ya? Yo. Berarti ya, kalau saya mau nanya ya, berarti harusnya yang benar, meskipun tidak sesuai, harusnya menjalaninya bahagia atau tidak bahagia? Harusnya mana? Sekarang gimana? Saya ulang lagi ya. Kan ini kita bicara secara umum dulu ya. Secara umum manusia itu kalau menjalani hidup yang tidak sesuai, itu pasti tidak bahagia. Padahal mau bahagia tidak bahagia pun harus dijalani. Berarti yang benar itu harusnya meskipun tidak bahagia, harus yang benar meskipun tidak sesuai, harusnya bahagia atau tidak bahagia harusnya? Sudah begitu? Berarti sekarang harusnya konsentrasi kita adalah bagaimana caranya menjalani hidup meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita tetap bahagia. Kalau Bapak Ibu sudah bisa begitu selesai hidupmu, yang sesuai keinginan bahagia, yang tidak sesuai pun bahagia, maka tercapai nggak bahagia dunia dan akhirat? Kan begitu harusnya. Berarti sekarang konsentrasi kita adalah bagaimana caranya menjalani hidup meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita tetap bahagia. Setuju kita bahas hari ini? Berarti konsentrasi kita adalah sekarang kita harus tahu caranya, meskipun tidak sesuai keinginan kita, tapi kita tetap bahagia. Bagaimana caranya? Pernah Bapak Ibu berpikir seperti ini? Halo? Nah, padahal kuncinya cuma di sini. Mengelola suatu kejadian yang tidak sesuai, tapi kita tetap bahagia. Mungkin atau tidak? Mungkin. Kenapa? Kok Bapak Ibu yakin mungkin? Karena ada di dalam Al-Quran. Kalau ada di dalam Al-Quran, pasti mungkin. Meskipun suami cerewet, meskipun anak nakal, meskipun hutang banyak, kira-kira harusnya tetap bahagia atau tidak? Sekarang sudah belum? Siap? Nanti kita akan mulai bagaimana cara bahagia meskipun kondisi hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Saya mau nanya siapa? Bahagia itu apa? Kan tadi saya bilang hidup itu kita akan fokus bagaimana caranya menjalani hidup yang tidak sesuai tapi bahagia kan? Nah, sekarang saya mau nanya, bahagia itu apa? Wah. Nah, ini bahaya semua nih kalau ini. Bagaimana kita bisa bahagia menjalani tidak sesuai? Nah, yang pertama menjalani kehidupan yang lurus. Ya, oke ya, saya kupas ya, biar Bapak Ibu paham ya. Jadi nanti konsentrasi Bapak Ibu di situ aja ya. Karena kalau Bapak Ibu bisa bahagia di situ, udah selesai gitu loh, ya. Oke, karena kita sepakat semua, bagaimana konsentrasi kita meskipun tidak sesuai keinginan, tapi kita tetap bahagia. Berarti kita harus tahu hakikat bahagia itu apa ya. Baik, kita mulai. Bahagia itu apa? Ternyata bahagia itu, ya, Bapak Ibu tiap hari minta. Saya nggak tahu nih, Bapak Ibu sadar nggak nih? Silahkan buka surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Silahkan Bu. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti ini nanti repot. Padahal Ibu tiap hari minta loh pas sholat. Lupa ya? Nggak apa-apa, memang biasanya lupa. Nah, Al-Fatihahnya ayat 6 apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan.
Jadi kalau orang yang di jalan yang lurus pasti bahagia. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum bahagia, pasti belum lurus. Nah, Bapak Ibu sudah lurus atau belum? Ayo. Padahal Bapak Ibu tiap hari minta loh itu ya sama Allah ya 17 rakaat ya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat atau kebahagiaan. Jadi orang yang di jalan yang lurus pasti bahagia. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum bahagia, pasti belum lurus. Meskipun banyak orang merasa sudah lurus. Jelas Bapak dan Ibu? Berarti sekarang saya kupas. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau beri anugerah nikmat. Jadi saya mau nanya, bahagia di sini tuh proses atau hasil? Proses. Proses ya, karena kita jalan ya. Jadi bahagia di sini proses atau hasil? Proses. Berarti pertanyaan saya sekarang, berarti saat ini pun Ibu bisa bahagia nggak? Bisa proses kan? Nah, saya mau nanya, berarti meskipun hutang belum lunas, ya, suami belum baik, istri masih cerewet, penyakit belum sembuh, Ibu dimungkinkan bahagia atau tidak? Kenapa dimungkinkan? Karena bahagia itu diproses, bukan di hasil. Jadi kalau ada orang yang berpikir, nanti kalau hutang saya lunas bahagia, salah atau benar? Pikiran siapa itu? Saya. Nanti kalau penyakit saya sembuh, saya bahagia, salah atau benar? Kenapa salah? Karena bahagia itu diproses. Mau sembuh tidak sembuh, mau lunas atau tidak lunas, kalau Bapak Ibu di jalan yang lurus, pasti bahagia. Berarti ketika Bapak Ibu dapat masalah, Bapak Ibu tuh fokusnya bagaimana cara menyelesaikan masalah atau fokus di jalan yang lurus? Selama ini? Ayo jujur. Nah, 14 semua kan? Bapak Ibu ternyata tidak mengerti semua kan? Padahal rumusnya, apapun masalah hidup, sesuai tidak sesuai pun dengan keinginan kita, kalau Bapak Ibu di jalan yang lurus, bahagia atau tidak? Bahagia. Jadi saya mau nanya, Bapak Ibu tuh cari bahagia atau cari masalah selesai? Jujur selama ini gimana? Seakan-akan kalau masalah saya selesai, saya bahagia. Oh, belum tentu. Masalah selesai satu akan datang masalah yang kedua. Seakan-akan kalau hutang saya lunas, saya bahagia. Oh, belum tentu. Hutang lunas akan datang yang lainnya. Begitu hidup tuh. Akhirnya Bapak Ibu terjebak di masalah hasil. Seakan-akan Bapak Ibu bahagia itu kalau masalahnya selesai. Padahal masalah tidak akan pernah selesai. Artinya Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu di jalan yang lurus, bonusnya masalah selesai. Jadi masalah selesai itu bukan tujuan utama, tapi bonus setelah Bapak Ibu di jalan yang lurus. Ayo, siapa yang selama ini salah berpikirnya? Sudah berapa lama? Disinilah kita meluruskan cara berpikir, bagaimana memahami kehidupan. Jelas Bapak Ibu? Jadi fokuslah Bapak Ibu di jalan yang lurus, bukan fokus menyelesaikan masalah. Kenapa? Harusnya kita tidak boleh fokus menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena solusi hidup itu urusan Allah. Buka surat 65 ayat 2. Kalau urusan Allah jangan ikut campur ya. Coba silakan dibuka surat 65 ayat 2. Bawahnya aja Pak ya. Barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Nah,
saya mau nanya ini. Di ayat ini, di At-Tolak ayat 2, 65 ayat 2 Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi jalan keluar itu urusan siapa? Allah. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu kalau misalnya punya masalah, yang Bapak Ibu pikirkan apa? Nah, ayo. Berarti selama ini Bapak Ibu ikut campur urusan siapa? Wajar atau kurang ajar? Berapa lama? Ayo. Padahal tugas kita apa di ayat ini? Bertakwa di jalan yang lurus. Tugas Bapak Ibu pokoknya di jalan yang lurus, bertakwa dengan benar, pasti Allah memberikan jalan keluar. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum dikasih jalan keluar, pasti belum bertakwa. Jelas Bapak Ibu? Sekarang saya mau nanya, jalan keluar, bertakwa, jalan keluar. Sebelum bertakwa ada apa? Kan di sini bertakwa jalan keluar ya. Berarti sebelum bertakwa ada apa? Masalah. Jadi kalau ibu ingin bertakwa, ibu butuh apa? Masalah. Namanya orang butuh dikasih, senang atau musik? Senang. Kan Bapak Ibu tahu rumusnya ya. Kalau Bapak Ibu bertakwa, pasti Allah memberikan jalan keluar. Berarti sebelum bertakwa kita butuh apa? Masalah. Berarti kalau Bapak Ibu ingin bertakwa, berarti butuh apa? Masalah. Nah, namanya orang butuh dikasih, senang atau musik? Senang. Nah, berarti masalahnya di mana? Masalahnya itu Bapak Ibu memikirkan urusan Allah, yaitu jalan keluar. Itu masalahnya. Ketika urusan Allah dicampuri, jangan berharap Bapak Ibu akan memberikan jalan keluar. Coba saya mau nanya, Bapak Ibu mau nggak saya campuri urusan rumah tangganya? Nah, Bapak Ibu aja nggak mau. Sudah berapa lama Bapak Ibu ikut campur urusan Allah? Halo? Pak, Bu? Jadi kalau Bapak Ibu bertakwa, pasti akan diberikan jalan keluar. Apa itu takwa? Yang paling gampang adalah taat kepada Allah. Yang tadi saya jelaskan. Apapun kejadian, terima dulu. Ketika Ibu Bapak menerima, maka Bapak Ibu termasuk orang yang taat, maka akan muncul jalan keluar dari yang tidak disangka-sangka. Jadi kenapa selama ini salah kita kenapa tidak sesuai? Karena kita tidak di jalan yang lurus. Akhirnya nggak ketemu-ketemu. Paham ini Bapak Ibu? Paham? Kenapa? Kok Allah nyuruh kita bertakwa? Kenapa? Bapak dan Ibu, Allah nyuruh kita bertakwa untuk apa? Buka surat 49 ayat 13. Ayat terakhir ini. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sebelumnya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Berarti saya mau nanya, untuk bertakwa kita butuh apa? Masalah. Berarti kalau ingin secepatnya bertakwa, berarti harus banyak masalah. Berarti berbahagialah bagi orang-orang yang banyak masalah. Halo, kepada Ibu. Kepada Ibu. Bapak Ibu banyak masalah nggak? Berarti ketika Bapak Ibu banyak masalah, harusnya senang atau pusing? Sudah, masalahnya di mana? Loh. Loh, tadi saya jelaskan ya. Bagaimana cara menerapkannya supaya ketika banyak masalah kita tidak pusing kan? Ya. 1, jangan kebanyakan Ayo, kenapa? Kenapa kita tidak boleh banyak mikir? Karena hidup
cuma menjalani. Nah, ngapain banyak mikir hidup itu? Kan tadi saya bilang, hidup itu tadi apa? Hidup itu menjalani. Supaya kita menjalaninya benar harus apa? Mendapatkan petunjuk. Caranya mendapatkan petunjuk tadi apa? Beriman, menerima. Itu penting loh Pak. Paham ini? Saya mau nanya dulu Ibu. Ibu kalau banyak masalah tuh menerima atau emosi? Nah, salah sendiri. Jadi kenapa selama ini Ibu pusing dalam menjalani masalah hidup? Karena kebanyakan mikir. Padahal tadi saya bilang, hidup itu hanya menjalani. Menjalani apa? Petunjuk dari Allah. Kalau di jalan yang lurus itu kira-kira sabar atau marah? Ya sudah, jalanin itu aja. 7 metode yang awal saya sampaikan. Kalau Ibu misalnya belum tahu, lihat di YouTube saya aja ya. Ada sabar, sholat, ikhlas, tawakal, itu diajarin semua. Ibu jalani aja itu. Ya. Terutama 3 poin, iman, sabar, dan sholat. Pertama kajian saya awal di sini. Kenapa? Karena iman, sabar, sholat ini adalah syarat Allah menolong kita. Ya, di YouTube banyak Bu, iman, sabar, sholat banyak. Jelas Bapak Ibu? Jadi kenapa selama ini kita pusing dalam menjalani hidup? Cuman satu kasusnya, kebanyakan mikir. Kenapa kita kebanyakan mikir? So tahu. Kita tahu itu semua itu. Itu penyakit siapa? Penyakit siapa? Datang penyakit nggak disembuhin. Paham ini Ibu? Kira-kira ada campur tangan setan juga nggak? Jadi salah siapa? Oh, senang ya. Oke. Ibu nyalain setan ya? Saya buka ayatnya. Silakan buka surat 14 ayat 22. Yo, siapa yang menyalain setan nih? Baca. Surat 14 ayat 22. Ibu perhatikan ayatnya. Dan berkatalah setan. Nah. Kan Ibu nyalain setan ya? Nih setan ngomong nih. Sama aku. Si ayat ininya. Perhatikan. Bukan perasaannya. Ini ayatnya setan yang berkata gitu loh. Bukan teman saya. Coba. Tenang, lihat setan. Saya ngomong gitu. Perhatikan ya. Coba. Dan berkatalah setan, takkan perkara hisab telah diselesaikan. Nah, terus? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Tuh, setan ngomong janjinya benar terlalu kan? Terus? Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahkannya. Nah, setan udah salahkan ya? Terus? Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Tuh, setan cuma seru kan? Ayo. Nah, terus? Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Ayo. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku telah membenarkan perbuatanmu, mensekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Baik. Setan ngomong. Ya. Tugas itu hanya menyeru, tapi kamu mengikuti aku. Maka cercalah dirimu sendiri, jangan cercalah aku. Jadi yang setan siapa? Nanti di yaumil hisab nanti setan akan ngomong gitu Pak sama kita Pak. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu ikuti setan, wah kebangetan. Dia akan cuci tangan, kamu salah kamu sendiri.
Ayo, padahal tugas saya hanya sekedar menyeru. Kenapa kamu mengikuti aku? Padahal di statement awal, sesungguhnya Allah itu janjinya benar, tapi aku menyalahinya. Kenapa Bapak Ibu mengikuti setan? Saya mau nanya sekarang. Khawatir itu bisikan setan atau bukan? Sering nggak kita khawatir? Ditipu setan kan? Ayo. Was-was, tidak khawatir, tidak tenang, bingung. Ternyata selama ini kita hanya diseru oleh setan dan kita mengikutinya. Iya, makanya salah kenapa diikutin. Ibu tuh kalau ada kejadian tuh biasanya marah dulu atau tenang dulu. Berarti mengikuti siapa? Jadi yang setan siapa? Jelas kemarin itu? Ya, jadi mari kita luruskan cara berpikir. Bagaimana Pak cara menguncinya? Yang paling gampang kunci itu pokoknya Bapak Ibu latihan apapun kejadian yang terjadi atas izin Allah. Gak ada cara lain Pak. Bapak Ibu harus melatih pola berpikir lama dirubah menjadi pola berpikir baru bahwa saya harus belajar. Jangan melihat kejadian tapi melihat izin Allahnya. Tidak ada cara lain Pak. Itu memutus rantai setan Pak, menggoda kita. Karena ketika Bapak Ibu sudah bersama Allah, setan dan iblis tidak akan bisa menggoda. Jelas Bapak Ibu? Ya, jadi fokuskan kita mulai siap menerima izin Allah, apapun kondisinya. Paham Bapak Ibu? Karena beda. Kalau kita sudah dipersiapkan dengan yang tidak siap itu beda Bapak Ibu. Contoh ya, misalnya saya mau dipukul orang. Satu kuda-kuda, satu tidak kuda-kuda. Ketika dipukul yang lebih siap yang mana? Sama Bapak Ibu. Ibu tahu suami ibu galak? Tahu. Ibu tuh harusnya ketika ibu tahu suami galak, harusnya siap dimaki-maki atau tidak mau dimaki-maki? Mempersiapkan. Karena siap tidak siap harus dijalani. Yo. Ketika ibu nolak berarti ibu bapak berhenti berjalan. Meskipun waktu terus berjalan. Tapi ketika bapak ibu tidak bisa menerima kejadian, berhenti berjalan. Sampai bapak ibu mau menerima lagi baru berjalan lagi. Hati-hati bapak ibu. Ya. Kalau misalkan orang itu Ya. kemudian dia melakukan korupsi. Nah. Kemudian kejadian korupsi itu. Nah. Apakah itu termasuk izin dari Allah? Baik, bagus. Pertanyaannya. Saya mau nanya dulu ya. Betul tidak semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah? Betul nggak? Kalau Allah tidak izinkan ini tidak terjadi kan? Baik. Pertanyaan kedua. Apakah Allah menghendaki korupsi? Tidak. Terus Allah mengizinkan siapa? Allah mengizinkan setan, maka pilihannya kembali kepada kita. Kalau kita ikut Allah tidak korupsi, kalau kita ikut setan kita korupsi. Buka surat 15 ayat 39. Ini jawabannya Pak. Saya jawab pakai Al-Quran. Semua ada Pak dalam Al-Quran. Tenang aja. Surat 15 ayat 39 sampai 40. Ya, silakan. Iblis berkata. Nah, siapa yang ngomong sekarang? Mewakili iblis. Ini iblis langsung ngomongnya Pak ya? Siap. Ya Tuhanku, oleh sebab itu engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Nah, kan waktu diturunkan ke Adam itu ya, gara-gara mau nyembah Adam kan? Terus? Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini. Nah. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tuh, iblis ngomong kan Pak? Terus? 40-nya. Kecuali hamba-hamba engkau yang muklis. Kecuali hamba-hamba engkau yang muklis. Muklis itu adalah bersikap ikhlas.
Ikhlas itu berarti di jalan yang lurus atau bengkok? Makanya saya bilang, konsentrasi kita hidup itu bukan menyelesaikan masalah. Konsentrasi kita hidup itu harus di jalan yang lurus. Kenapa harus di jalan yang lurus? Karena kalau Bapak Ibu hidup di jalan yang lurus, pasti bahagia. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Oke, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan itu apa Bapak dan Ibu? Melainkan itu apa? Tidak ada yang lain. Jadi Bapak Ibu diciptakan Allah itu untuk apa? Beribadah atau mengabdi kepada Allah atau melakukan segala sesuatu hanya menjalankan perintah Allah. Jadi yang dilihat siapa harusnya? Apapun yang Bapak Ibu lakukan harus menjalankan perintah Allah. Setuju ini? Oke, sekarang saya mau nanya. Ibu taat kepada suami, itu tuh karena menjalankan perintah Allah atau karena suami? Oke, suami yang ngasih uang, tetap taat nggak? Ayo, seolah. Udah lain lagi ceritanya. Halo? Ibu tuh ingin nggak sih lolos dari godaan iblis? Syaratnya apapun yang kita lakukan hanya menjalankan perintah Allah. Kan begitu ya? Nah berarti ibu tuh taat kepada suami itu karena Allah atau karena suami? Berarti yang dilihat siapa? Oke, suami tidak ngasih uang tetap taat atau tidak? Wah, repot ini. Loh, kenapa? Kenapa Pak Ibu harus hanya menjalankan perintah Allah? Kenapa harus Bapak menjalankan perintah Allah? Saya buka ayatnya, saya buka kupas metodenya. Gini Pak, Bapak Ibu percaya dunia dan isinya hanya milik Allah. Percaya atau tidak? Percaya. Percaya tidak percaya, ayat kursi jelas ya. Bahwa semua yang di laut, di dunia, di atas langit dan lain adalah semua adalah milik Allah. Berarti dunia dan isinya adalah milik Allah. Pertanyaan kedua, ternyata kita ada itu karena keinginan Allah. Betul atau tidak? Oke, buka surat 2 ayat 30. Saya buka dulu. Jadi yang menginginkan kita hidup di dunia itu ternyata Allah, Pak. Kalau kita bisa milih perempuan atau laki kan? Nah, ini ternyata nggak bisa, Pak. Jadi Allah, surat 2 ayat 30. Coba. Jadi Allah yang menginginkan kita hidup itu Allah. Coba perhatikan. Silakan. Surat 2 ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Tuh, jadi yang menginginkan kita hidup di dunia itu siapa? Allah. Lihat ya? Baik, saya kupas ya. Dunia dan isinya milik Allah. Kita ada pun karena keinginan Allah. Pertanyaan saya, berarti wajar atau tidak? Kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah itu wajar atau tidak? Wajar itu biasa saja kan? Berarti kalau Bapak Ibu bukan karena Allah, berarti Bapak Ibu kurang Sudah berapa lama Bapak Ibu kurang ajar? Padahal logika sederhana, dunia dan isinya milik Allah dan kita ada pun karena keinginan Allah. Jadi wajar kalau Bapak Ibu melakukan segala sesuatu karena Allah itu wajar. Jadi ikhlas itu bukan sesuatu yang luar biasa, Pak. Ikhlas itu memang wajar kita lakukan. Kalau Bapak Ibu bukan karena Allah, Bapak Ibu kurang ajar. Saya sedekah supaya masalah saya selesai. Wajar atau kurang ajar? Siapa yang begitu? Padahal diniatkan tidak diniatkan, rumus sedekah itu pasti diganti 10 kali lipat. Berarti sedekah yang benar itu supaya masalah selesai atau hanya menjalankan perintah Allah? Bapak Ibu berdoa supaya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah Allah? Ayo jujur, biasanya mana? Kurang ajar. Oh, disinilah namanya memurnikan ketaatan.
bahwa saya ibadah itu hanya menjalankan perintah Allah. Titik, sudah. Siapa? Saya sholat setahajud supaya masalah saya selesai. Wajar atau kurang ajar? Kok banyak kurang ajarnya ya? Kalau Bapak tidak paham di sini, maka iblis akan menggoda ketika Bapak niatnya lain. Hati-hati di sini. Makanya ketika misalnya Bapak sudah ibadah, sudah sholat, sudah sedekah, tapi masalah tidak selesai-selesai, apa efeknya? Bapak akan marah kepada Allah. Ya Allah, kenapa doa saya tidak selesai? Tidak. Benar kan? Nah ini. Itu gara-gara Bapak Ibu tidak murni menjalankan perintah Allah. Salah nggak? Ya silakan, ini kan bertingkat. Mungkin sementara ini Bapak Ibu berpikirnya, ya pokoknya kan sedekah kan biar Allah menolong. Silakan, tapi ditingkatkan dong Pak Bu. Jangan terus-terusan minta imbalan gitu loh. Jelas Bapak Ibu? Misalnya dulu lah waktu kita SD disuruh orang tua ya, suruh ke warung beliin apa. Mungkin orang tua ngasih uangnya, jangan kan SD ya. Ya udah, itu levelnya SD. SMP masih kadang-kadang. SMA kan kesadaran sendiri kan. Saya ke warung ini supaya membantu orang tua. Ibu mau SD terus. Jangan tingkatkan. Berarti saya itu beribadah hanya menjalankan perintah Allah. Titik, sudah. Kalau ibu bisa begitu, kalau bapak bisa begitu, maka apa yang terjadi? Surat 4 ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah? Dan siapakah orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah? Jadi orang sebaik-baiknya, paling baik agamanya adalah orang yang ikhlas, ya. Dan Bapak Ibu harus berlatih di sini, ya. Latihan yang sederhana apa? Ya coba aja. Ya Allah, saya hanya taat kepada suami saya karena engkau. Tiba-tiba suaminya ngasih uangnya telat. Kira-kira tetap taat atau marah? Latihan ya Bapak Ibu ya. Mau sedekah nih Ibu, misalnya di jalan nih mau sedekah, pas mau ngasih duit, tiba-tiba pengemisnya masih sehat, muda, segar bugar, jadi dikasih enggak? Nah, kan kasus kan. Kalau Ibu hanya karena Allah, Ibu kasih saja. Kalau Ibu lulus ujian ikhlasnya, tidak akan ketemu lagi pengemis itu, gitu loh. Ngerti nih Bu? Jadi Ibu latihan ya. Oke, latihan paling gampang. Coba saya mau cek latihan paling gampang. Misalnya ya, dompet tetangga Ibu hilang, pengaruh nggak? Kenapa nggak pengaruh? Bukan milik punya kita, betul? Oke, saya mau nanya. Dunia dan isinya milik siapa? Oke, uang Ibu hilang, pengaruh nggak? Loh, kok jadi pengaruh? Oke, saya ulang lagi. Misalnya dompet tetangga kita hilang, pengaruh atau tidak? Tidak pengaruh. Kenapa tidak pengaruh? Bukan milik kita. Setuju nih? Oke, sekarang dunia dan isinya milik siapa? Uang kita hilang, pengaruh tidak? Kan? Iya, saya mau nanya. Pengaruh nggak umumnya? Karena itu milik kita. Nah, bingung kan? Terus bagaimana yang masalahnya kok bisa pengaruh? Karena Ibu selama ini muncul rasa mencintai. Nih ayatnya ada Bu. Buka surat 3 ayat 92. Kenapa kok Bapak Ibu pengaruh? Ini masalahnya di sini nih. 3 Ali Imran ayat 92. Kenapa kok kita pengaruh? Padahal kita tahu itu dunia dan isinya milik Allah. Tapi giliran kerudung kita hilang, pengaruh. Ya? 92 3 ayat 92. Ini masalah ikhlas pentingnya Bu ya. Ini keluar ya. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Kamu tidak akan sekali-kali mencapai kebajikan yang sempurna
Sebelum engkau menyedekahkan sesuatu yang engkau cintai. Kenapa kok kata kuncinya jadi mencintai? Kenapa? Karena mencintai ini identik dengan rasa memiliki. Ini yang membuat Bapak Ibu sulit. Harusnya bagaimana? Harusnya dirubah. Rasa mencintai itu dirubah menjadi rasa titipan. Hati-hati ya Bu, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum Bapak Ibu belajar menyedekahkan sesuatu yang engkau cintai. Saya mau nanya, Ibu punya jam tangan yang dicintai nggak? Oke, kasih ke sebelahnya, mau nggak? Gak punya. Oh, nggak punya. Kerudung? Punya. HP ada nggak? Oke, yaudah jangan gitulah. Saya mau nanya aja ya. 100.000 sama 2.000 lebih mencintai mana? 100.000 ya? Oke, saya nggak minta setiap hari. Sebulan sekali coba Ibu kasih ke tukang parkir 100.000 biar kaget-kaget sekalian. Latihan Bu, kalau Ibu tetap memaksakan, kalau Ibu tetap memegang sesuatu yang dicintai, sulit nanti. Caranya adalah mulailah menyedekahkan sesuatu yang engkau cintai, ya? Terus Ibu tanya, kalau suami bagaimana? Hah? Mau diinfakkan? Ayo, bagaimana kalau suami? Dibagi aja tukar tambah. Dibagi aja tukar tambah. Luruskan niat bahwa saya mencintai suami saya hanya menjalankan perintah Allah. Mau suami aneh-aneh, mau centil terserah. Yang penting saya taat, hanya menjalankan perintah Allah. Kalau Bapak Ibu bisa begitu, lolos dari badan iblis, pasti hatinya tenang. Tapi kalau Ibu terlalu mencintai, wassalam, hati-hati. Karena Allah punya sifat maha pencemburu. Hati-hati. Nah, jadi kalau Bapak terlalu mencintai istri Bapak, hati-hati. Makanya sekarang luruskan niat. Ya Allah, apapun yang saya lakukan, saya mencintai karena-Mu ya Allah. Dan itu pasti diuji dan perlu latihan. Ngerti Bu? Jadi kalau Ibu ingin merubah rasa memiliki menjadi rubah titipan, apa yang dilakukan kepada suami? Halo? Luruskan niat apa? Hanya menjalankan perintah Allah. Mah, Papa mau nikah lagi. Luruskannya. Apa lanjutannya? Luruskan niat. Tak siram pakai air panas. Oke, saya mau nanya ya. Saya mau nanya. Kalau Ibu sudah ikhlas, ya. Kalau Ibu sudah ikhlas, rumusnya adalah hanya 2 orang ikhlaslah yang langsung dikabulkan oleh Allah. Kalau Ibu sudah ikhlas benar-benar plong di hati Ibu, maka Ibu bisa berdoakan, ya Allah, saya belum siap di poligami. Kira-kira Allah kabulkan ya kalau Ibu? Tapi syaratnya harus ikhlas dulu, makanya ini dilema. Benar nggak? Loh kan dilema. Satu sisi Ibu harus ikhlas karena berdoa supaya dikabulkan, satu sisi Ibu harus bisa melepas suami kan? Ini latihan makanya. Hati-hati ya, makanya dari sekarang belajar meluruskan niat hanya menjalankan perintah Allah. Lakukan dulu Bu. Contoh ya, di rumah buat nasi goreng nih, buat nasi goreng. Hanya menjalankan perintah Allah atau karena suami? Hanya menjalankan perintah Allah. Kasih suaminya, kata suaminya, mah, gak enak. Kalau Ibu hanya karena Allah tersinggung nggak? Selama ini? Harus latihan ya, Bapak Ibu ya. Nah, latihannya tuh harus plong gitu loh. Hati-hati ya. Jadi namanya ikhlas itu harus dilatih. Kenapa selama ini sulit? Karena Ibu pasti tidak pernah latihan. Ya? Jelas Bapak Ibu ya? Paham ya? Baik. Kalau sudah paham, sekarang saya akan masuk ke pemahaman lagi. Paham lagi. Tentang masalah menjalani hidup. Kadang-kadang kan kita khawatir ya, Bapak Ibu ya. Kan gitu ya? Kenapa kita sering menghadapi hidup khawatir? Kenapa? Semuanya, apa yang menyebabkan selama ini kita menjalani hidup itu khawatir itu apa? Oke. Baik, saya jelaskan ya.
Jadi selama ini Bapak Ibu menghadapi hidup, kenapa khawatir itu? Jawabannya itu sebenarnya cuma satu. Karena biasanya Bapak Ibu memikirkan hasil. Ayo. Contoh ya, ibu misalnya anaknya ujian sekolah, yang dipikirkan apa? Nah, lulus atau tidak. Ibu punya hutang ke bank, rumahnya mau disita, yang dipikirkan apa? Disita atau tidak. Jadi selama ini orang khawatir itu gara-gara apa? Memikirkan hasil, padahal belum tentu. Oke, saya kupas sekarang ya. Ibu tahu cabai nggak? Apa sih rawit cabai ya? Rawit ya, baik rawit ya, biar sama. Kalau cabai itu kalau di Sunda itu yang besar Bu, kalau rawit yang kecil ya. Oke, benar ya? Rawit itu manis atau pedas? Pedas ya? Saya mau nanya. Misalkan ya, saya makan cabenya minggu kemarin, sekarang masih kepedesan. Ada nggak? Kenapa mau ke minggu kemarin saya makan cabai? Ada nggak yang begitu? Nggak ada kan? Kalau ada orang apa? Orang apa? Gila. Pegang ya. Benar ya? Siap? Kok nggak? Ayo siap nggak? Misalnya, kenapa mau ke minggu kemarin saya makan cabai? Ada nggak yang begitu? Kalau ada orang apa? Gila ya? Siap. Saya kunci semua, lihat ya. Oke, rasa pedas kita identikan dengan kejadian tidak enak ya. Misalnya dimaki-makinya minggu kemarin, sekarang masih sakit hati. Ada nggak? Orang apa? Ayo, siapa yang gila sama ini? Kan pedas sama sakit hati beda, kata siapa Bu? Yang namanya rasa itu di otak belakang, bukan di sini, bukan di sini. Yang mengolah rasa adalah otak belakang kanan Pak. Jadi rasa pedas, rasa sakit hati sebenarnya sama. Oke, yang kedua, ya siap ya? Misalnya makan cabenya minggu depan, sekarang udah kepedesan. Ada nggak? Kalau ada orang apa? Gila lagi. Siap. Benar ya? Kunci lagi ya. Anak ibu mau kuliah 5 tahun nanti, 5 tahun ke depan. Khawatirnya dari sekarang. Ada atau tidak? Orang apa? Padahal nanti 5 tahun kemudian anaknya dapat beasiswa. Rugi kan 5 tahun khawatir kan? Yo. Terus yang benar mana yang benar? Yang benar itu makan cabenya sekarang, pedasnya sekarang. Coba saya mau nanya, tapi kalau kita tambah gula, tambah tomat, tambah bawang putih, kira-kira jadi enak nggak? Berarti pertanyaan saya, rasa pedas pun kalau kita mengolahnya dengan benar, kira-kira jadi kita butuhkan nggak? Bahkan kalau nggak ada sambal, tadi Pak Agus tadi cari mana sambalnya masker itu kan? Benar nggak? Berarti kejadian tidak enak pun kalau kita ngolahnya dengan benar, kira-kira bakal kita butuhkan nggak? Bagaimana ngolahnya? Bukan sama tomat, awas. Kejadian tidak enak, bagaimana caranya supaya kita bisa menerimanya dengan mudah? Bagaimana? Semua atas izin Allah. Jadi Ibu, saya jelaskan ya Bapak ya. Kalau menerima masalah kejadian tidak enak itu jangan polos-polos diterima gitu loh Pak. Harus diolah. Kenapa harus diolah? Karena kalau Bapak Ibu telan mentah-mentah masih pedas-pedas, pasti nggak mau gitu loh. Kenapa? Oh, ternyata ini saya butuhkan. Pertama untuk meningkatkan derajat. Kedua untuk misalnya supaya kita lebih paham mengerti pelajaran yang Allah berikan. Begitu loh Bapak Ibu. Jadi dalam menjalani kehidupan itu jangan polos-polos banget Bu. Harus belajar yang namanya ilmu kehidupan. Ilmu cara menjalani hidup. Nah ini yang saya jelaskan dari tadi pagi sampai sekarang. Itu adalah ilmu cara menjalani hidup. Kenapa? Karena Bapak Ibu suka tidak suka hidup. Kalau tidak tahu ilmunya, Bapak Ibu akan montang-manting. Dunia ini sendal gurau belaka, permainan belaka. Tapi kalau tidak tahu caranya bermain, habis Bapak dari.
Ini Bapak Ibu harus tahu kenapa sih Allah ngasih masalah kepada kita. Kenapa solusi hidup itu tidak boleh dipikirkan. Kita harus tahu itu. Kalau tidak Bapak Ibu habis terus. Karena selalu ikut campur urusan Allah. Paham Bapak Ibu? Oke, sekarang saya kupas lagi dalam menjalani hidup ya. Saya mau nanya. Ada namanya urusan Allah, ada namanya urusan kita. Setuju ini? Oke, saya mau nanya sekarang. Tugas guru itu apa? Mengajar. Tugas murid? Boleh ditukar? Boleh ya? Jadi tugas guru adalah mengajar, tugas murid adalah belajar. Paham Bapak Ibu? Baik. Di dalam menjalani hidup di dunia ini, pasti kita pun ada dua kondisi. Satu urusan Allah, satu urusan kita sebagai manusia. Setuju ini? Oke, saya mau nanya sekarang. Urusan Allah apa? Yang pertama. Apa? Menjamin rezeki. Baik, kita buka ayatnya. Surat 11 ayat 6. Ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu ya. Oh, ini urusan saya, ini urusan Allah. Ya udah, jangan ikut-ikutan. Silakan. Surat 11 ayat 6. Ya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Atau di terjemahan yang lain, tidak ada suatu makhluk yang bergerak pun di muka bumi ini, melainkan rezekinya dijamin oleh Allah. Jadi urusan Allah apa, Bapak dan Ibu? Urusan Allah apa? Menjamin rezeki. Urusan kita? Urusan kita apa? Mencari rezeki. Berarti kita boleh nggak pikirkan rezeki? Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Urusan Allah apa, Bu? Menjamin. Ya, menjamin rezeki ya, Bu ya. Oke, urusan kita apa? Boleh khawatir nggak? Kenapa tidak boleh? Bukan urusan kita. Urusan kita harus mencari. Lihat, oke, saya buka surat 65 ayat 3. Ini urusan kita. Silakan. 65 ayat 3. Ini urusan kita, 65 ayat 3. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Terus? Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, jadi tugas Allah menjamin rezeki, tugas kita bertawakal kepada Allah. Kira-kira kalau ibu bertawakal kepada Allah bakal kurang nggak rezekinya? Janjinya Allah akan mencukupkan rezeki orang-orang yang bertawakal. Berarti kalau sekarang bapak ibu rezekinya masih kurang, pasti belum bertawakal. Ya? Jadi tugas kita tuh hanya berikhtiar. Tawakal itu adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Urusannya diserahkan kepada Allah. Hasil apapun. Jelas nggak ini Bapak Ibu? Oke, sekarang berarti tugas Allah setuju ya, bahwa urusan Allah adalah menjamin rezeki manusia. Itu urusannya ya. Setuju nih? Baik. Berarti yang mengatur urusan rezeki siapa? Kalau Allah yang mengatur, berarti harusnya ibu bapak mau diatur atau tidak? Mau diatur dong ya? Oke, misalnya Allah ngasih rezeki hari ini sedikit. Kalau mau diatur tuh menerima atau marah? Benar nih. Allah menjamin rezeki berarti mengatur rezeki. Yang namanya mengatur itu berarti Allah. Berarti kita harus mau diatur nggak? Kalau mau diatur itu berarti rezeki apapun harusnya diterima nggak? Besar kecil harusnya disyukuri atau tidak? Baru itu mau diatur. Tapi kalau bapak ibu kok kurang sih pak? Nah, berarti mau diatur nggak itu? Sudah berapa lama? Nah, Allah yang menjamin rezeki dan yang mengaturnya. Kalau memang bapak ibu ingin diatur, yang pertama terima dulu. Silahkan bertanya kenapa kurang, itu nggak apa-apa. Tapi hatinya sudah menerima. Baru itu hamba yang mau diatur. Kalau sudah begitu pasti dicukupkan. Paham ini? Jadi urusan Allah adalah menjamin rezeki. Urusan manusia adalah bertawakal, mencari rezeki. Boleh ikut campur urusan Allah?
Mau saya biarkan urusan Allah yang mengatur ya. Baik, sekarang yang kedua. Apa urusan Allah yang kedua? Urusan Allah apa? Memberikan ujian. Itu kan urusan Allah ya? Allah memberikan ujian kepada kita. Setuju? Urusan kita menerima. Bagaimana bisa menjalani kalau belum menerima? Benar nggak? Kayak saya mau nanya, ujian hidup itu apa? Ujian tuh? Ujian itu apa? Ujian itu satu soal ujian, dua yang mengerjakan, tiga hasil ujian. Kan ini ujian kan Pak? Ayo saya ulang, ujian itu apa? Soal ujian yang mengerjakan hasil ujian. Saya mau nanya, kalau Bapak Ibu ingin lulus ujian, berarti soalnya diterima dulu atau ditolak? Terima. Siapa yang selama ini lulus tapi nggak mau menerima? Halo? Ada. Benar, nggak ada. Ibu ingin lulus tapi nggak mau menerima soal, banyak nggak? Halo Bu? Suami selingkuh, soal ujian atau bukan? Terima dulu atau marah dulu? Gimana suaminya mau baik, mau nggak terima dulu? Kan tadi saya bilang ujian itu cuma tiga, satu soal ujian, dua yang mengerjakan, tiga hasil ujian. Kan begitu kan? Oke, saya mau nanya, suami selingkuh itu soal ujian atau bukan? Berarti yang benar terima dulu atau marah dulu? Terima. Kenyataannya? Rusak semua kan? Benar nggak Bu? Padahal yang benar terima dulu sebagai soal ujian. Kalau ingin cepat lulus. Oke, setelah menerima, yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan siapa? Yang menerima soal ujian. Jangan dijokiin ya Pak Bu. Ustaz tolong dong doain tirakatin lah. Doa nggak apa-apa, ini disuruh saya ngerjain. Karena yang mengerjakan tuh ibu, karena ibu yang menerima soalnya gitu loh. Ngerti? Supaya menerima soal, supaya mengerjakannya benar, berarti harusnya sesuai keinginan kita atau sesuai petunjuk Allah. Makanya diterima dulu soalnya Bu. Baik ya Allah, ini sebenarnya sakit hati, tapi karena ini Engkau izinkan, baik ya Allah, saya terima. Itu pasti Allah kasih petunjuk. Ibu jalani saja ya. Kenapa harus dijalani? Karena suka tidak suka harus dijalani. Lah hidup itu kan cuma begitu. Berarti menjalaninya itu yang benar dengan pusing atau dengan bahagia? Bagaimana caranya bahagia? Di jalan yang lurus. Marah-marah itu di jalan yang lurus atau tidak? Wassalam, nggak bahagia. Jelas ini? Setelah dikerjakan maka akan muncul apa? Hasil ujian. Hasil ujian itu kira-kira yang terbaik atau yang terburuk? Meskipun tidak sesuai, terbaik atau tidak? Kenapa Pak Ibu tahu yang terbaik? Karena itu dari Allah. Kira-kira kalau yang terbaik itu harusnya disyukuri atau marah-marah? Oke, buka surat 2 ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Lihat statementnya Bu, di ayat ini Bu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Berarti meskipun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu yang terbaik bagi kita atau bukan? Kalau ibu marah, berarti ibu merasa lebih tahu dari Allah. Sering nggak ibu begitu? Nah, kalau sudah begitu tuh, kalau sudah sering tuh kira-kira diem saja atau minta maaf? Sudah begitu? Jelas Bapak Ibu? Minta maaflah kepada Allah karena selama ini kita seakan-akan so tahu, seakan-akan ujian ini tidak pas, seakan-akan hasilnya tidak sesuai. Hati-hati di sini. Kalau Bapak Ibu tidak meminta maaf, kalau Bapak Ibu tidak bersyukur dengan apapun yang Allah tetapkan, apa yang terjadi? 14 ayat 7. Kalau Bapak Ibu tidak
bersyukur, tidak berterima kasih, maka yang terjadi 14 ayat 7. Nah, hati-hati ya. Makanya harus di jalan yang lurus itu begini ya. Dan ingatlah juga, tak kala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Baik, saya mau nanya, di sini ada berapa golongan? Di sini cuma 2 ya. Kalau yang bersyukur ditambah nikmatnya, kalau yang tidak bersyukur ada yang lain nggak di golongan ini? Oke, saya mau nanya, sedih itu bersyukur atau tidak? Berarti dia apa? Kok ngomongnya nggak kencang? Halo? Di sini cuma 2 golongan, Pak. 1 kalau bersyukur ditambah nikmat, kalau tidak bersyukur di azab. Saya mau nanya, sedih itu bersyukur atau tidak? Berarti dia apa? Siapa yang sering gitu? Hati-hati loh, Pak. Hati-hati ya. Artinya Bapak Ibu, makanya hati-hati bersikap kepada Allah. Tadi di surat 216 sudah bilang, Allah mengetahui yang terbaik untuk kamu, sedangkan kamu tidak mengetahui yang terbaik untuk kamu. Jadi sudahlah, kalau itu Allah yang tetapkan, itu terima dulu deh. Ya, karena terima dan tidak terima pun harus dijalani. Baik, ada pertanyaan? Begini Pak, saya belum begitu paham ikhlas dan menempatkan doa. Doa kan kita sebagai manusia biasa nih banyak banget keinginan. Ya. Nah, padahal kita berdoa sendiri harus ikhlas dalam arti apa ya? Hanya karena Allah kan seperti itu. Betul. Lalu menempatkan doa dan ikhlas itu seperti apa Pak? Baik, saya mau nanya dulu ya sama Ibu ya. Ibu miknya pegang aja. Ibu berdoa tuh niatnya supaya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah Allah? Antara ini masih supaya dikabulkan Pak. Nah, padahal kalau ibu niatnya hanya menjalankan perintah Allah, jadi ikhlas ya? Ya lalu Terus doa yang ibu minta bakal dikabulkan nggak jadinya? Nah dibalik pun jadi cara, misalnya gini ya, ya Allah, saya hanya menjalankan perintahmu, misalnya tolong anak saya mudah-mudahan masuk misalnya SMA favorit misalnya. Tapi ibu niatnya bukan supaya anak itu masuk SMA favorit, tapi hanya menjalankan perintah Allah. Pertanyaan saya sekarang, misalnya tidak masuk SMA favorit pun, misalnya ibu tidak dikabulkan pun, harusnya masalah nggak? Kenapa tidak? Karena tugas saya hanya menjalankan perintah Allah. Rumusnya kalau ibu hanya menjalankan perintah Allah, ibu bakal jadi ikhlas, maka doa akan dikabulkan. Ini cuma membalikan format berpikir aja, Pak. Lalu letak keyakinan kita gimana Pak? Kan kita harus yakin nih kalau Allah mengabulkan seperti itu. Oke, saya mau nanya. Ibu kalau ikhlas tuh pasti dikabulkan ya? Lah ibu yakin kalau nggak ikhlas kira-kira dikabulkan? Lah itu makanya sih, makanya hanya doa orang ikhlaslah yang langsung dikabulkan, jadi balik-balik. Lah kita yakin tapi nggak ikhlas, repotnya. Bunuh diri itu nanti sama Allah. Kamu? Jadi makanya saya kupas dulu, ibu ikhlasnya dulu gitu loh. Kenapa kita harus berdoa kalau begitu? Karena doa itu memang disuruh Allah, mintalah kepadaku maka kau ku kabulkan. Tapi diluruskan dulu niatnya, hanya menjalankan perintah Allah. Ya? Iya Pak. Makasih. Nah, awas yakin gak ikhlas juga akan dikabulin soalnya. Baik, ada lagi? Oke, silakan. Yang tanya Ustaz, kalau untuk sabar dan ikhlas mengenai penyakit Ya. seperti apa? Baik, Terima kasih. sabar dan ikhlas mengenai penyakit. Saya mau nanya, ibu sakit ya, di pikiran ibu ingin apa? Kalau di pikiran ibu ingin cepat sembuh, berarti menjalaninya kira-kira sulit atau mudah? Ibu misalnya dikasih sakit sama Allah, pasti di pikiran kita sebagai manusia umumnya adalah ingin cepat sembuh. Kalau sudah di pikirannya ingin cepat sembuh, jadi sabar atau tidak? Tidak. Padahal
Allah menyelesaikan masalah bapak dan ibu tergantung dari tingkat kesabarannya. Oke, kita buka ayatnya ya. Kan bapak ibu saya kapan ya Allah masalah saya selesaikan begitu ya. Nih, Allah akan menjawab lewat ayatnya surat 10 ayat 109. Ibu perhatikan. Banyak yang kejebak di sini. Jadi Ya, tapi kan penyakitnya kalau kata dokter, oh ini udah nggak sembuh nih, kayak penyakit diabetes, ini harus minum obat selamanya nih, penyakit jantung. Itu bagaimana? tapi tetap harus di gimana? Nih, lihat, perhatikan. 109 ayat terakhir, surat 10 ayat 109 ayat terakhir. Mau ngomel-ngomel juga harus di jalan. Rugi kan? Nih, kalau ibu ingin cepat sembuh gini, lihat. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan, dan Dia adalah hakim yang Dan sebaik-baiknya. bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Jadi masalah ibu selesai dan tidak selesai tergantung kesabarannya. Berarti kalau ibu tidak sabar bakal dikasih keputusan ya? Ibu sakit, kapan ya saya sembuhnya? Sabar atau tidak? Oh, panjang urusannya. Makanya kalau ibu ingin cepat selesai, ibu harus secepatnya sabar. Kalau ibu sabar, pasti Allah kasih keputusan. Nah, tapi kenyataannya manusia kalau dikasih sakit, kapan ya saya sembuh? Jadi sabar atau tidak sabar biasanya? Makin panjang. Makanya tadi saya bilang, Bu, ketika ibu sakit, ibu tuh fokusnya supaya ingin sembuh atau fokus di jalan yang lurus? Itu maksudnya. Jalan yang lurus itu ibu sabar, pasti secepatnya Allah kasih keputusan. Jadi kalau sekarang masalah bapak ibu tidak dikasih keputusan, belum selesai-selesai, pasti belum sabar. Banyak yang begitu. Iya. Makin mumet kan artinya kan? Padahal sabar tidak sabar harus dijalani. Repot ini. Ya, padahal tadi kita setuju bahwa kita terus konsentrasi menjalani hidup yang tidak sesuai tapi tetap bahagia. Nah, kalau ibu ingin secepatnya keluar dari masalah, pasti ibu tidak akan bahagia. Berarti gagal atau lurus kalau kayak gitu. Ulang lagi masalahnya. Makanya ada orang masalahnya bertahun-tahun nggak selesai-selesai kan, muter aja tuh di situ. Benar nggak? Masalah sama anak, sama mertua, sama suami, muter di situ, Pak. Kenapa? Karena fokusnya salah. Fokusnya adalah menyelesaikan masalah, bukan di jalan yang lurus. Saya mau nanya ibu ya, kalau ibu sudah bahagia, penyakit belum sembuh, pengaruh nggak? Kalau ibu sudah bahagia, hatinya bahagia, tapi penyakit masih ada, pengaruh nggak? Sudah bahagia kok. Kalau ibu bahagia, meskipun penyakit belum sembuh, bahagia, pengaruh nggak? Masalah nggak? Sakit sembuh tapi tidak bahagia, masalah nggak? Ayo pilih yang mana? Awas jangan sembuh bahagia, awas. Kan saya udah tahu jalan pikirannya ini. Yang benar itu mau sembuh mau tidak, kalau kita sudah bahagia beres, Pak. Karena orang bahagia itu ciri di jalan yang lurus. Pasti kejebakan di sini kan? Pasti selama ini ibu pikiran ibu, aduh kalau misalnya anak saya sukses, saya bahagia. Oh, belum tentu. Ratusan jamaah saya yang curhat kepada saya, Pak Ustadz, anak saya sudah sukses di Amerika, di Australia, tapi mereka nggak ingat pulang sama saya. Ibu pasti minta sukses anak saya. Harusnya ibu salah. Mohonnya apa? Mohon yang terbaik. Jangan ngedikte Allah. Banyak nggak yang dikte Allah? Banyak. Kenapa mendikte? Karena sok tahu. Emang ibu sama Allah itu tau mana sih? Kalau saya jadi ibu sekarang, saya mohon ya Allah berikanlah saya jalan yang terbaik, mohon yang terbaik aja. Atau berikanlah saya kebahagiaan dunia dan akhirat. Nanti Allah yang ngatur itu. Ya, supaya Allah meluruskan jalan kita. Mungkin selama ini kita niatnya salah. Contoh gini ya. Misalnya saya mau mendekati Pak Agus nih, saya mendekati Pak Agus. Ada Pak Agung, ada saya nih, ya. Saya mendekati Pak Agus niatnya tulus karena hanya ingin berteman.
Pak Agung mendekati Pak Agus karena ada maksud mau pinjam uang misalnya. Pertanyaan saya, kira-kira Pak Agus bisa merasakan nggak yang tulus sama yang tidak tulus, bisa nggak? Bisa, orang bisa merasakan kan? Terus misalnya Pak Agung tetap ngejar Pak Agus saya tetap tulus, kira-kira benci nggak dideketin? Oh, tahu dia tidak tulus ya? Ngerti Bu? Baik, ada dua manusia. Yang satu, ya Allah saya hanya menjalankan berita. Ada satu lagi, ya Allah tolong saya supaya masalah selesai. Berarti ada yang tulus, ada yang tidak tulus, ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Kira-kira Allah tahu nggak seperti itu? Nah terus yang tidak ikhlas ngomong, ya Allah saya tuh ikhlas, kira-kira orang risih kan gitu. Tapi Allah tidak begitu ya. Ini maksudnya gambaran kalau kita selama ini tuh supaya itu yang terjadi. Semakin ibu ngejar Allah, semakin risih Allah lihat kita. Makanya saya bilang luruskan niat. Allah tuh tahu kok kebutuhan kita. Yang terpenting itu niat kita tulus hanya menjalankan perintah Allah. Kenapa? Coba saya ingin tahu ya. Saya akan kasih analogi. Kenapa Bapak Ibu saya paksa hanya menjalankan perintah Allah ya? Ini ceritanya kenapa? Ya Ibu paham. Misalnya saya nyuruh Ibu nih, Bu tolong belikan martabak misalnya ya. Saya mau nanya, uangnya dari Ibu atau dari saya? Kenapa dari saya? Saya nyuruh kan? Oke, yang kedua, misalnya tempat beli martabaknya jauh. Saya punya mobil atau punya motor. Saya pinjamkan nggak? Kenapa dipinjamkan? Saya nyuruh. Yang ketiga, tempat martabaknya Ibu tidak tahu. Saya tahu. Kira-kira saya bakal ngasih tahu. Kenapa? Saya yang nyuruh. Lihat ya. Kalau saya yang nyuruh, pasti saya bertanggung jawab menyiapkan sarananya. Betul? Mobilnya, uangnya, sama tempat petanya untuk menuju ke sana. Sekarang sebenarnya, kira-kira selevel Allah kalau nyuruh, menyiapkan sarananya enggak? Asalkan memang Ibu hanya menjalankan perintah Allah. Berarti uangnya, mobilnya, sarananya Allah siapkan atau tidak? Kalau seperti itu apa yang perlu Ibu Bapak takutkan? Selama Bapak Ibu hidup dalam rangka menjalankan perintah Allah, tidak usah takut kekurangan. Berarti kalau misalnya sekarang Bapak Ibu bukan karena Allah, siap-siap rezekinya macet. Misalnya, Ibu di saya suruh beli martabak, tiba-tiba datang beli semen, marah nggak saya? Nah, itu yang terjadi. Makanya Ibu luruskan niat Ibu, saya hanya menjalankan perintah Allah. Jelas gak ini? Siapa yang sering di luar perintah Allah? Makanya kalau orang tidak ikhlas itu kurang ajar. Jelas Bapak Ibu? Nih, Ibu ngasih uang sama orang nih ya. Ya Allah, saya hanya menjalankan perintahmu. Kalau memang Ibu ngasih uang karena Allah, terus tiba-tiba orang itu ngomongin Ibu tersinggung nggak? Ayo Ibu tersinggung nggak? Udah dibantu, nggak tahu terima kasih. Wah panjang kan? Ah begitu nggak? Sudah berapa lama? Udah nggak usah takut. Selama kita hanya menjalankan perintah Allah, Allah pasti siapkan sarannya. Nih saya ceritakan biar gampang ya. Misalnya saya ini nih ingin miara ikan, Pak. Misalnya saya ini analogi gampang ya. Misalnya saya tuh ingin miara ikan. Kira-kira di akuarium ya. Kira-kira kalau saya ingin miara ikan di akuarium, itu tuh yang pertama saya masukin ikannya dulu kelapak-kelapak baru masuk air, atau masukin air dulu terus baru masukin ikan? Kenapa harus air dulu? Nah, biar jangan ikannya kelepek-kelepek kan. Jadi yang benar itu kalau saya mau piara ikan Bu, saya siapkan sarana airnya dulu, betul? Oke, terus baru gelembung udaranya, baru tempat hiasannya kan begitu ya? Oke, setelah ikannya masuk akuarium, suruh nyari makan sendiri atau saya kasih makan? Kenapa? Kalau saya ingin ikannya di akuarium kan? Benar nggak ini? Jadi kalau ikannya sudah di akuarium, pasti saya pun ngasih makan. Oke, sekarang dunia ini adalah akuariumnya Allah. Kira-kira sebelum Allah memasukkan kita ke dunia, sudah disiapkan dulu nggak rezekinya? Sudah, Pak. Berarti sudah dijamin tidak rezekinya? Termasuk anak-anak kita sudah dijamin belum? Terus kita khawatir. Kurang ajar nggak? Sudah berapa lama khawatir?
Bu, jelas ini. Manusia saja kalau mau menjamin hidup ikan, pasti disiapkan dulu air, gelembung udara, makanannya akan diatur. Ini selevel manusia. Apalagi selevel Allah membuat akuarium dunia, pasti semua sudah disiapkan. Bahkan untuk masalah, untuk solusi, untuk petunjuk hidup, semua disiapkan. Makanya di surat Al-Baqarah Al-Quran, silakan Al-Quran dipakai akun hijau. Kan itu kan Allah kan? Al-Quran yang sudah sempurna kan begitu kan? Jadi kalau ibu hidup masih montang-manting, kurang ajar nggak sama Allah? Halo? Lupa. Nah, sudah berapa lama kurang ajar sama Allah? Ragu-ragu ini mau jawab. Jadi ayolah Bapak Ibu, sekarang luruskan niat kita. Udah ya Allah, saya hanya ingin menjalankan perintahmu. Kenapa? Supaya saya di jalan yang lurus, supaya saya bahagia di dalam menjalani hidup. Karena ibu mau bahagia tidak bahagia pun hidup harus dijalani. Hidup cuma sekali ibu, rugi kalau dibawa sedih ibu. Lah kan nggak bisa diulang lagi. Benar nggak? Nih, ibu pengen tahu orang-orang nyesal nanti. Baik, buka surat 32 ayat 12. Orang-orang nyesal. Nah. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, Nah. mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Saya mau nanya, ini yang ngomong orang mati atau orang hidup? Orang mati minta dihidupkan kembali. Kenapa dia minta dihidupkan kembali? Karena tidak maksimal di dalam beribadah. Coba kalau dulu saya sabar, padahal meskipun suami saya selingkuh, saya bisa latihan sabar, pasti saya tidak menyesal. Coba kalau saya dulu ikhlas, coba kalau saya dulu tawakal, mungkin saya tidak menyesal. Dia minta setelah mati, ya Allah tolong bangkitkan saya kembali ke dunia. Kata Allah, telat. Apa ibu mau jadi orang menyesal kayak gini? Karena ibu tidak sabar, karena ibu tidak sholat khusyuk, karena ibu tidak tawakal, apa ibu mau menyesal kayak gini? Sudahlah Bapak Ibu, yang namanya hidup itu cuma sekali. Mumpung ada sarana latihan sabar, ibu lakukan, maksimalkan sabar ini. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? 6-3-nya dijawab. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi orang beriman itu di dalam menjalani hidupnya ada khawatir dan bersedih hati atau tidak? Berarti kalau sekarang Bapak Ibu menjalani hidup masih khawatir dan bersedih hati, pasti Bapak Ibu kurang beriman. Kapan mau ditambah? Hah? Pakai apa cara menambah iman? Dengan masalah. Jadi berbahagialah orang-orang yang punya banyak masalah. Saya ulang ya, ilmu ini yang terpenting adalah dipraktekkan. Setinggi apapun teorinya, setinggi apapun ilmunya, kalau tidak bisa dipraktekkan percuma. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak dan Ibu. Dimaafkan ini Bapak dan Ibu. Baik, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Saya tutup dengan bacaan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.